Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah pengantar ilmu kelautan dan oceanografi kelas C. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk memaparkan narasi mengenai pengasaman air laut di perairan Indonesia. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Firdausi Putri Hoirudin dengan NIM 2103411000012. Perkenalkan, nama saya Atif Rizli Aprila dengan nomor NIM akhir 021. Perkenalkan, nama saya Yogi Arif Pratama dengan NIM 2103411000074. Perkenalkan, saya Nurulima dengan NIM 21034111107. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Iman Gumelar dengan NIM 210341100000122. Pengasaman laut di perairan Indonesia. Pengasaman laut di perairan Indonesia mulai berkembang sejak 10 tahun terakhir. Kalian tahu nggak sih kalau laut itu memiliki peranan yang sangat penting dalam siklus karbon global loh. Melalui proses-proses fisik dan biologis yang terjadi, laut mampu menyerap dan melepaskan karbon dioksida yaitu CO2 ke atmosfer. Dalam proses penyerapan CO2 atmosferik oleh laut akan dihasilkan asam karbonik yaitu H2CO3 yang dinetralisasi relatif cepat melalui reaksi dengan senyawa karbonat. Senyawa ini berasal dari proses pelepukan batuan karbonat, daratan, dan pemecahan bahan kimia kerangka organisme laut yang telah mati. Nah, level pH di laut itu relatif konstan loh teman-teman, yaitu sekitar 8 sampai 8,3. Peningkatan konsentrasi CO2 atmosferik akibat aktivitas manusia dapat menurunkan pH air laut hingga 0,3 sampai 0,5 unit. Hingga akhir-akhir abad ini, kecenderungan inilah yang dikenal sebagai pengasaman laut. Di sini saya akan menerangkan tentang penelitian pengasaman laut. Pengasaman laut di perairan Indonesia dilakukan dengan menggunakan beberapa kata kunci, yaitu pH perairan Indonesia, pengasaman laut Indonesia, Ocean Acidification Indonesia, karbon dioksida perairan Indonesia, dan karbon dioksida Indonesia. Hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk studi memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Penelitian dilakukan di perairan Indonesia. 2. Penelitian telah disajikan dalam bentuk studi atau laporan kegiatan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu objek pengasaman laut di perairan Indonesia. Apa kalian tahu bahwa pengasaman laut di perairan Indonesia merupakan hasil pengukuran dari beberapa parameter perairan, baik secara in situ maupun analisis sampel. Selain sampel air, beberapa peneliti menggunakan biota karang sebagai sampel, yaitu ada karang lunak dari jenis Sarcopiton, karang keras dari jenis Porites, dan karang bercabang. Dan peneliti juga menggunakan biota mikroalga seperti fitoplankton dan lamun sebagai sampel. Nah, lokasi pengasaman laut di perairan Indonesia ini menunjukkan titik sampling pengambilan sampel yaitu biota dan air, serta pengukuran in situ dan cakupan area analisis dalam pemodelan oceanografi. Dari kompilasi hasil penelitian pengasaman laut di perairan Indonesia didapatkan sebanyak 63% di perairan Indonesia bagian tengah yaitu Bali, Lombok, dan Sulawesi, 21% di Indonesia bagian barat yaitu Natuna dan Kepulauan Seribu, serta di Indonesia bagian timur yaitu Maluku. Metode penelitian pengasaman laut di perairan Indonesia berdasarkan identifikasi publikasi yang didapatkan dari 24 hasil penelitian yang relevan dengan topik pengasaman laut di perairan Indonesia. Dari jumlah tersebut, 50% diantaranya adalah hasil eksperimen laboratorium dengan perlakuan tertentu terhadap sampel biota, analisis, dan identifikasi sampel air, dan kurang dari
21% dari hasil pengukuran parameter eksperimen yang secara in situ. Sebanyak 35% penelitian persamaan laut di perairan Indonesia telah melakukan pengukuran parameter sistem karbonat air laut secara in situ atau analisis sampel air di laboratorium. Sementara itu, sebagian peneliti lainnya mengukur parameter fisik, kimia, dan selanjutnya ada penelitian pengasaman laut di perairan Indonesia. Berdasarkan penelitian pengasaman laut di perairan Indonesia yang menggunakan sampel biota adalah sebanyak 67%, dan hasil penelitian menunjukkan dampak negatif dari penurunan pH terhadap pertumbuhan biota fitoplankton dari jenis Halimeda dan Acropora. 26% menggunakan biota Sarcophyton. Lokasi berbedanya yaitu pesisir Minahasa yang berada di Sulawesi Utara, Pulau Gunung Api yang berada di Banda Neira, Pulau Panggung yang berada di Kepulauan Seribu, dan Pulau Umang-Umang yang berada di Lampung Selatan. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa biota tersebut cukup resisten dan mampu beradaptasi terhadap penurunan pH yang ada di lingkungan. Untuk menekan pengasaman laut, ada cara yang paling efektif yaitu dengan mengurangi emisi gas CO2 ke atmosfer. Sekian pemaparan narasi mengenai pengasaman air laut di perairan Indonesia dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.